Selamat sore teman-teman. Pada hari Rabu sore 21 Juli 2021 atau bertepatan dengan hari pertama PPKM level 4 di DKI Jakarta, kami melintas di Jalan Biak, tepatnya di Roksi, akan menuju ke Kedoya. Nah, kali ini kami akan menginformasikan mengenai asal-usul Roksi, Grogol, kemudian Tanjung Duren, dan Kedoya itu sendiri. Saat ini kami sudah berbelok di simpang 3 Jalan Biak menuju Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan saat ini tepat berada atau hampir tiba di depan ITC Roksi Mas. Di mana selama ini banyak orang bertanya-tanya dari mana nama Roksi di Jakarta Pusat itu berasal. Nah, kebetulan kami sempat berbincang dengan beberapa orang yang tinggal di kawasan Roksi dan juga dari berbagai referensi bahwa Roksi yang selama ini atau sekarang ini terkenal dengan pusat perdagangan telepon seluler terbesar di Asia Tenggara itu memang terdengar sangat aneh. Kenapa? Karena namanya agak asing, dan ternyata nama Roksi ini diambil dari sejarah keberadaan bioskop di Batavia, tepatnya di Jalan Tangerang yang saat ini sudah berubah menjadi Jalan Kiai Hasyim Asy'ari yang saat ini kami lintasi. Kami sudah melintas di flyover Roksi dan sedikit lagi akan masuk ke Jalan Yai Tapa, Grogol. Nah, saat itu bioskop dibangun pada zaman penjajahan Belanda di awal abad ke-19, di mana merupakan hiburan baru yang langsung digandrungi masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Dan kala itu terjadi momentum ledakan budaya baru, di mana pengusaha di ibu kota berlomba membangun bioskop, dan di Batavia mulai bermunculan bioskop dibangun Belanda, salah satunya bioskop Roksi, dan itulah asal-usul nama Roksi. Dan saat ini kami sudah tiba di Jalan Kiai Tapa. Tadi di sebelah kiri ada rumah sakit Sumber Waras, dan Grogol ini juga, kita mendengar kata Grogol, tidak sedikit orang yang langsung terbayang pada saat ini, yaitu perguruan tinggi yang berada di kawasan Grogol, yaitu Universitas Trisakti dan Universitas Tarumanegara, dan keduanya ini cukup dikenal di Jakarta maupun di Indonesia. Dan bagaimana asal-usul nama Grogol? Dan dari berbagai referensi tidak ditemukan histori tentang nama Grogol, namun berdasarkan keterangan beberapa warga yang sudah lama tinggal di situ, konon Grogol merupakan hutan dengan pepohonan yang cukup lebat, dan di hutan itu banyak binatang buas, dan warga berburu menggunakan perangkap, dan perangkap itu disebut garogol atau dari bahasa Sunda yang artinya perangkap, yang dibuat di hutan kawasan itu. Dan pada kenyataan kemudian warga menyebut tidak garogol tapi grogol, dan grogol inilah yang populer hingga sekarang untuk menyebut kawasan itu. Kami sudah berbelok ke kiri tadi dari simpang 3 Grogol, sekarang menuju Jalan Es Parman, dan nanti kami akan berputar di flyover Tomang untuk berbalik arah menuju Jalan Es Parman dan akan masuk ke Jalan Tanjung Duren Raya.
Dan Tanjung Duren ini pun juga ada asal-usul atau sejarahnya, di mana Tanjung Duren sendiri sebenarnya merupakan kawasan juga yang termasuk Kecamatan Grogol yang kesemuanya di Jakarta Barat, DKI Jakarta. Kawasan Tanjung Duren ternyata juga memiliki sejarah yang panjang dan cukup terkenal di ibu kota, karena di sana ada Pasar Koplo dan kampus Universitas Kristen Kristia Wacana atau UKLIDA. Selain itu juga banyak pertokoan dan perkantoran di kawasan jalan menuju Tanjung Duren yang saat ini kami akan lintasi sebentar lagi. Saat ini kami masih berada di Jalan S. Parman untuk menuju Jalan Tanjung Duren Raya. Dan Jalan S. Parman ini pada sore hari menjelang bubaran kantor, tepatnya pukul 16.40 WIB, jalanan memang masih sepi, dan ini juga bisa jadi karena pemberlakuan PPKM level 4. PPKM level 4 ini untuk melanjutkan dari PPKM darurat yang sudah berlaku sejak tanggal 3 hingga 20 Juli lalu. Dan PPKM level 4 ini akan berlangsung hingga 26 Juli mendatang. Kami terus mengarah atau menyusuri Jalan S. Parman dan sekarang hampir tiba di bawah flyover atau jalan tol Tomang untuk berputar arah ke arah barat melewati sebelah kiri kami. Nanti ada Mall Taman Anggrek dan juga kawasan apartemen di sekitar Mall Taman Anggrek ini. Dan selain Mall Taman Anggrek juga di sini ada, tadi kami sampaikan, selain perkantoran dan pertokoan juga ada tower apartemen Mediterania sebelah kiri kami yang kami lintasi ini, dan juga Mall Central Park. Dan saat ini sebenarnya kawasan ini sudah tidak ada lagi pohon duriannya, namun konon Tanjung Duren berasal dari keadaan alamnya yang tempo dulu atau pada zaman kolonial Belanda. Di daerah tersebut memang masih banyak tumbuh pohon durian, dan pohon durian itu tumbuh di tanah-tanah yang berbentuk seperti tanjung atau lahan atau daratan yang menjorok ke laut. Dan pohon durian itu tumbuh subur lalu berbuah lebat, sehingga kemudian tempat itu dijuluki dengan Tanjung Duren, dan itulah nama resmi Tanjung Duren yang berlaku di kawasan tersebut hingga sekarang. Kami masih berada di depan Mall Central Park dan sedikit lagi akan berbelok ke kiri menuju Jalan Tanjung Duren Raya, dan nanti kami akan lintasi seperti apa Pasar Koplo di Tanjung Duren itu. Dan nanti perjalanan kami ini akan kami lanjutkan setelah Jalan Tanjung Duren Raya selesai, akan kami teruskan ke Jalan Arjuna Utara di sisi atau samping tol Jakarta Merak. Dan kami sekarang sudah melewati Mall Central Park dan sudah masuk ke Jalan Raya Tanjung Duren. Dan nanti di depan tidak jauh dari tempat ini akan ada simpang 3, dan kami harus berbelok ke kiri yang masih berada di Jalan Tanjung Duren Raya
Kecamatan Grogol, Jakarta Barat. Situasi menjelang bubaran kantor ini memang masih juga tergolong sepi, dan biasanya tempat ini memang jika sebelum masa pandemi biasanya setiap pagi dan sore selalu macet karena memang jalan ini merupakan akses menuju ke perumahan-perumahan yang berada di Jakarta Barat, di kawasan atau di sekitar Tanjung Duren, termasuk Greenfield dan juga Kedoya, maupun juga di kawasan-kawasan bis selatan lagi. Kami masih menyusuri jalan Tanjung Duren Raya, dan saat ini sudah tiba di Simpang 3. Kami harus berbelok ke kiri karena dari arah selatan adalah satu arah, merupakan jalan dari Kedoya maupun juga kawasan Greenfield. Dan dari kejauhan jalan Tanjung Duren Raya ini tampak juga tidak begitu padat, hanya sedikit ada antrian karena ada angkot yang mengetem di pinggir jalan kami terus mengarah ke timur. Dan tidak jauh dari kami melintas ini, di depan ada pasar Kopro, yaitu di kawasan Duren, yang memang dikenal banyak orang di warga Jakarta. Dan inilah sebelah kiri kami pasar Kopro yang cukup dikenal namanya di kalangan warga DKI Jakarta. Dan di depan pasar ini pun juga tidak banyak antrian atau kendaraan yang parkir karena memang sudah sore hari, dan biasanya pasarnya ramai hanya hingga siang hari, itu pun saat tidak diberlakukan PPKM level 4 atau sebelumnya PPKM darurat. Kami terus melintas ke timur, dan jalanan sungguh sepi. Nanti di ujung jalan Tanjung Duren ini ada sebuah jembatan menyeberang tol, yaitu menuju ke Kemanggisan, dan kami harus melintas di bawah atau di kolong jembatan untuk menyusuri jalan Arjuna Utara untuk menuju atau menembus ke jalan panjang hingga nanti mencapai ke jalan Kedoya Raya. Dan kami nanti akan berakhir di Simpang 3 kantor Metro TV atau Harian Media Indonesia di Kedoya. Kami sudah hampir selesai melintasi jalan Tanjung Duren Raya, dan kondisinya sore ini juga memang sangat sepi seperti kami sampaikan di awal tadi, karena ini dapat dipastikan karena dampak dari PPKM level 4. Dan sehari sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengklaim bahwa pemberlakuan PPKM darurat 3 hingga 20 Juli sudah berhasil mengurangi aktivitas warga DKI hingga 50%. Sebenarnya jalan perkampungan ini memang biasanya cukup ramai karena selain memang keluar masuk warga untuk menuju ke kawasan lain, dan memang biasanya di kawasan ini banyak pedagang di kanan atau di kiri jalan. Kami sudah tiba di jembatan
Tanjung Durian ke Manggisan, dan kami tetap mengambil jalur ke kiri dan nanti akan belok ke kanan di bawah kolong jembatan untuk menuju Jalan Arjuna Utara di samping atau di sisi jalan tol Jakarta Merak, atau tepatnya dari Tomang menuju Merak. Kami sudah berbelok ke kanan, dan di sepanjang jalan non-tol atau sisi tol yang disebut Jalan Arjuna Utara ini, sebelum pada Minggu 11 di pagi atau siang dan sore biasanya selalu macet. Memang kondisi ini sudah mulai berasa sejak setahun lalu berlangsungnya pandemi COVID-19, tepatnya bulan Maret 2020. Kami sekarang terus menuju ke arah selatan untuk menuju ke Jalan Panjang dan nanti akan berbelok ke kiri menuju Jalan Kedoya Raya. Dan di Kedoya ini juga ada asal-usulnya, di mana Kedoya merupakan wilayah atau kelurahan di Kecamatan Kebonjeruk, juga masih di wilayah Jakarta Barat. Jika selama ini publik mengenal Kedoya biasanya atau nama Kedoya sering disebut karena memang ada berkantor stasiun televisi Metro TV dan kantor harian media Indonesia di kawasan Kedoya. Tapi Kedoya sendiri letaknya sebenarnya memang cukup strategis karena mempunyai garis historis dengan sejarah Batavia atau Jakarta Tempo dulu. Kami terus mengarah ke selatan dan sedikit lagi juga akan tiba di Jalan Panjang. Kami akan melintas sedikit Jalan Panjang sebelum nanti akan berbelok ke kiri menuju ke Jalan Kedoya Raya. Dan jalan arteri atau di Arjuna Utara ini pun juga kondisi cukup sepi karena mungkin ada benarnya bahwa warga DKI sejak tanggal 3 diberlakukannya PPKM darurat dan mulai tanggal 21 Juli diberlakukan lagi PPKM level 4. Memang aktivitas warga DKI banyak yang berkurang di luar rumah. Kami sudah tiba di kolong jembatan Jalan Panjang. Kami harus berbelok ke kanan menuju Jalan Panjang, dan di kejauhan tampak ada sebuah apartemen Kedoya, dan kami sudah berbelok ke kanan. Dan nanti di depan, tidak jauh dari saat ini kami melintas, ada lampu pengatur lampu pengatur lalu lintas. Kami akan berbelok ke kiri. Kembali ke asal-usul Kedoya tadi, banyak orang yang belum tahu dan menanyakan mengapa kawasan permukiman penduduk yang kami lintasi ini dinamakan Kedoya, yang secara sepintas seperti kata dalam bahasa India. Dan dari berbagai referensi, nama Kedoya bukan diambil dari kata atau bahasa India ternyata. Sebab Kedoya adalah merupakan jenis pohon duku yang berasal dari Australia, dan kami sudah tiba di Jalan Panjang. Sedikit lagi kami akan berbelok ke kiri, dan saat inilah kami berbelok ke kiri untuk menuju Jalan Kedoya Raya. Dan kembali ke asal-usul Kedoya tadi, jenis pohon duku yang berasal dari Australia itu dalam bahasa Inggris biasanya dikenal sebagai Ivory mahagoni, dan pada masa atau zaman penjajahan Belanda, kawasan Kedoya ini banyak tumbuh pohon Kedoya karena penduduk sengaja menanam karena buahnya
memang lezat atau enak dimakan. Kami sudah hampir selesai melintasi Jalan Kedoya dan sedikit lagi akan berbelok ke kiri untuk menuju simpang 3 kantor stasiun televisi Metro TV. Dan kembali ke Kedoya dulu, penduduk setempat memiliki kebun yang ditanami pohon kedoya sehingga keadaannya seperti pohon atau hutan pohon kedoya. Nah, itulah asal-usul kenapa daerah ini diberi nama Kedoya yang terkenal hingga sekarang. Dan kami terus menelusuri Jalan Kedoya Raya dan sedikit lagi akan tiba di simpang 3, kan kami harus berbelok ke kiri sebelum nantinya berbelok kanan untuk menuju simpang 3 kantor harian Metro TV. Cuaca sore ini mendung tipis, tetapi karena sudah menjelang sore hari memang sinar matahari sudah tidak tampak lagi dan kami sudah berbelok ke kiri. Tidak jauh dari tempat ini kami akan berbelok ke kanan dan tidak lama lagi kami akan tiba di simpang 3 kantor stasiun televisi Metro TV. Kami terus menyusuri Jalan Kedoya Raya dan di depan kami harus berbelok ke kanan untuk memotong jalan atau melintasi jalan yang satu arah, karena kalau terus jalan itu hingga ke kebun jeruk maupun juga ke Kumbangan. Kami sudah berbelok ke kanan dan sedikit lagi akan tiba di simpang 3 kantor stasiun televisi Metro TV. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah tadi sekilas tentang asal-usul Roxy, Grogol, Tanjung Duren, dan Kedoya dalam Jakarta tempo dulu. Terima kasih. Salam dari kami, selamat sore, sampai jumpa.